Oke, baik. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, 9B. Apa kabar semuanya, anak-anak? Silakan mengaktifkan kamera kalian. Ya, pagi ini 19 Januari kita belajar matematika, ya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Misina tunggu. Misina akan presensi ya. Sebentar Misina ambil daftar. Baik, anak-anak, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Mari kita satu dalam doa, ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, khususnya anak-anak kelas 9B ya Bapak, yang sebentar mau belajar matematika. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, untuk mereka dapat mengerti pembelajaran matematika hari ini. Dan juga bagi teman-teman kami yang saat ini belum bisa bergabung, Tuhan, Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Juga anak-anak yang saat ini mungkin jaringannya kurang baik, Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap perangkat yang kami pergunakan, kiranya boleh berjalan dan dapat bergunakan dengan baik, dan juga setiap jaringan internet ya Tuhan, Kau berkati, semoga kegiatan pembelajaran ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami sampaikan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak. Wah, Edo keluar. Oh, Edo pakai 2 akun, Edo. 1 akun aja bisa kok, Edo. Kenapa kamu pakai 2 akun? Oke, ya. Baik anak-anak, kita sebelum Misina mulai ya, minggu depan ya, hari Senin, Misina ingatkan kembali kita akan adakan kuis ya. Kuis, kemudian nanti mungkin nanti sore Misina akan share untuk PR pertama kalian untuk bab yang ini, dan rencananya jika tidak ada halangan, Rabu depan Misina akan datangkan guru tamu buat kalian ya. Oke, Misina harap semuanya bisa hadir ya. Oke, Keval, thank you sudah menggunakan baju seragam ya. Hari ini tuh pakai apa ya? Pakai rompi atau dasi ya? Dasi ya. Oke ya. Oke, itu yang bisa Misina sampaikan. Misina harap semuanya bisa mengikuti setiap pembelajaran. Kalau memang tidak ada kendala dengan jaringan kalian, kemudian tidak ada kegiatan yang lain yang perlu kalian izin, ya Misina harap semuanya bisa mengikuti dengan tepat waktu, dengan baik ya, sehingga kalian tidak ada ketinggalan pelajaran ya, atau ketinggalan materi. Sayang gitu ya. Baik, kita akan lanjut. Ya. Pertemuan sebelumnya terakhir kita sudah bahas yang mana ya? Kelas ini. Oh, ini. Oke ya. Oke. Pertemuan sebelumnya itu kita sudah singgung sedikit kekongruenan 2 segitiga ya. Jadi sifat 2 segitiga yang kongruen itu sama dengan sifat 2 bangun yang sebangun ya. Kalau kita saat ini ya, sekarang ini kita fokus membicarakan atau membandingkan 2 segitiga. Kalau kemarin 2 bangun atau lebih, jadi bangun selain segitiga juga gitu ya. Kalau sekarang kita fokus ke 2 bangun segitiga yang kongruen dan juga sebangun. Jadi sama dengan 2 bangun yang sebangun ya, syarat 2 segitiga yang kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang ya. Nah, ada yang namanya syarat cukup. Syarat cukup ini jadi tidak perlu kita cari seluruh sudut-sudut yang bersesuaian itu apakah sama besar atau tidak, dan juga sisi-sisi yang bersesuaian itu semuanya sama panjang atau tidak. Nah, jadi selain syarat ini ada syarat cukup. Cukup itu berarti tidak perlu semua dicek. Ya. Nah, khusus untuk 2 segitiga, tapi kalau dia di luar 2 segitiga, di luar bangun segitiga, itu harus kalian cek semua syarat ini ya, dilihat dari sudutnya dan juga panjang sisinya. Syarat cukup yang pertama yaitu sisi. Jadi ketiga sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama. Ya.
Misalkan sisi ini ketiganya sama. Ini namanya segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi, ya panjangnya sama, itu pasti dia kongruen, anak-anak. Ya, pasti kongruen. Ya. Kemudian kalau misalkan berbeda dengan gini, berbeda dengan oh ya sama ya, persegi juga seperti itu. Kalau persegi itu panjangnya sama semuanya, ya itu pasti kongruen. Ya. Kemudian contoh yang lain, misalkan di sini sisi ini bersesuaian dengan ini, ya sama ya. Ini bersesuaian dengan ini dan ini bersesuaian dengan ini. Jadi ini juga karena sama, ya. Jadi dia memenuhi sisi-sisi ya, syarat cukup sisi-sisi sehingga ini bisa dikatakan kongruen dua segitiga. Kemudian syarat cukup yang kedua memenuhi sisi, sudut, sisi. Ya. Misalkan di sini diketahui panjangnya 2 cm, ini juga 2 cm. Kemudian sudutnya 45 derajat, ini juga 45. Kemudian ini 5 cm, misalkan ini 5 cm. Nah, berarti apakah dua segitiga ini kongruen? Iya, karena memenuhi syarat cukup sisi, sudut, sisi. Seperti itu ya. Kemudian syarat yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini, panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini, dan sudut ini sama dengan sudut. Jadi kita tidak perlu ngecek nih. Tidak perlu ngecek sudut ini berapa, sudut panjang sisi ini berapa. Ya, sudah pasti dia kongruen. Ya. Kemudian bisa juga sisi sudut-sudut. Sisi sudut-sudut ya, sudut ini sama dengan ini, sudut ini sama dengan ini, dan panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini. Sehingga dia memenuhi syarat cukup sisi sudut-sudut dan dia dikatakan kongruen. Ya, yang terakhir memenuhi sisi sudut. Ya, sisi sudut. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini, panjang sisi ini sama dengan ini, dan panjang sisi ini panjang sisi ini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pertanyaannya Miss Vina. Kalau misalkan ada sudut ya, sudut. Jadi ketiga sudutnya sama. Apakah bisa dikatakan kongruen? Bisa dijawab? Silakan kalian jawab di kolom chat menurut kalian. Kalau dia ketiga sudutnya sama atau sudut, ya, apakah dia bisa dikatakan kongruen? Bisa dijawab di kolom chat? Bisa. Enggak. Bisa. Silakan dijawab. Di sini mau lihat, silakan. Semuanya jawab ya. Yuk. Oke, di sini ada jawabannya ya. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang bisa. Enggak, karena sisinya bisa beda-beda. Mungkin bisa, soalnya nggak diketahui sisinya, Miss. Bisa. Kayaknya sih, Miss. Mungkin bisa, tidak. Nah, ada lagi yang mau jawab? Ini jawabannya variasi ya. Oke, coba kalian bayangkan aja ya. Kalian buat contoh gitu ya. Oh, ada dua segitiga nih, ketiga sudutnya sama. Kira-kira sudah pasti kongruen belum? Pertanyaannya sudah pasti kongruen atau belum gitu? Oke, ada yang jawab mungkin bisa, ada yang bilang belum tentu kongruen. Ya, nah coba ya. Miss Vina buat dua segitiga ya. Dua segitiga. Ya, dua segitiga. Di sini 2 cm, di sini 2 cm, 2 cm. Ini sudutnya sama. Ini sudutnya sama dengan ini sama dengan ini. Ini otomatis sama ya semuanya ya. Sama, ini sama gitu ya. Nah, karena sama, misalnya kasih tanda sama aja ya. Duh, hilang. Oke. Ini sudutnya sama dengan ini, sudutnya sama dengan ini, sama dengan ini.
Tapi ini panjangnya 3 cm. Ini kongruen nggak? Nah, ini kan memenuhi sudut-sudut kan? Ketiga sudutnya sama, ya. Kebetulan di sini dia segitiga sama sisi, ya. Kongruen nggak? Kongruen nggak ini? Yang lainnya? Dua segitiga ini apakah kongruen? Terus Misina punya contoh lagi ya. Keempat sudutnya sama. Ini persegi ya. Nah, persegi kita tahu sudutnya adalah siku-siku. Ini juga persegi. Ini dalam kuis nanti keluar ya. Ini misalkan panjangnya 1 cm. Ini panjangnya 3 cm. Ini kongruen nggak? Sudutnya sama. Kongruen nggak anak-anak? Halo, 9B. Oh, Dea bilang kongruen loh, yang ini. Kongruen itu apa? Bentuk dan ukurannya sama. Nah, bentuk dan ukurannya sama. Pertanyaannya Misina itu kongruen, Ridas, bukan sebangun. Ya. Enggak ya. Jadi tidak kongruen berarti syarat sudut. Jika ketiga sudutnya sama, belum tentu dia kongruen. Berarti ini tidak memenuhi syarat cukup. Ya, ini salah. Ya. Nah, ini dia tidak kongruen tetapi dia sebangun karena dia memiliki perbandingan 2:3. Yang ini 1:3. Ya, ini namanya dia sebangun, bukan kongruen. Ya, ingat kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Ukurannya berbeda dengan ini. Ya, ukurannya sama. Ini 2 cm, 2 cm semuanya. Nah, ini 2 cm, 2 cm, 4 cm, 4 cm, 3 cm, 3 cm. Jadi yang bersesuaian sama semuanya. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, seperti itu ya. Jadi sudut itu tidak memenuhi syarat, tidak bisa dikatakan syarat cukup 2 segitiga itu kongruen. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini dari Dea. Miss, berarti kalau yang sisi-sisinya tuh sudut-sudutnya udah pasti sama ya? Miss, berarti kalau yang sisi-sisi itu sudutnya udah pasti iya dong, ya. Coba aja kamu bikin dari lidi atau sedotan gitu ya, bikin yang ukurannya sama, ya. Itu pasti sudutnya sudah sama, nggak usah diiniin lagi, ya. Bedanya yang C sama dengan D apa? C sama D. Bedanya cara ininya penempatannya, Alan, ya. Jadi sisinya itu diapit oleh 2 sudut yang bersesuaian yang sama gitu. Kalau di sini ini tidak diketahui. Kalau sisinya ini yang diketahui, nanti dia akan menjadi sudut sisi sudut. Nah, kalau dia posisi sisi yang diketahui itu di sebelah sini, berarti dia dibacanya sudut sisi atau sisi sudut. Seperti itu, Alan. Bagaimana, Alan? Bisa dipahami nggak? Oke. Miss, gambar D itu mirip sama sudut sisi sudut kalau dibaca secara berurutan dari kiri. Kalau berbeda, yang D, sudut sisi sudut berbeda deh ya. Posisi panjang sisinya ini nih letaknya di sini, bukan di sini. Kalau letak yang ini di sini, baru dia dibaca sudut sisi sudut gitu. Gimana dia? Bisa dipahami nggak? Ya. Oke, good. Paham ya. Yang lain bagaimana? Silahkan ditanyakan biar kalian tidak ada kebingungan dengan syarat cukup kekongruenan. Semua sudah paham? Paham ya? Oke, baik. Kita lihat contoh. Oh, ini belum ya kemarin ya? Oke ya, perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP? Jika iya, syarat cukup mana yang dipenuhi?
Silahkan kalian boleh foto dulu ini. Atau kalian bisa lihat juga di modul yang Miss Vina berikan. Ya. Oke, silahkan. Yang nomor 1, silahkan tuliskan di kolom chat syarat cukup mana yang dipenuhi. Silahkan. Silahkan di kolom chat dituliskan jawaban kalian ya. Oke, Dea sudah memberikan jawaban. Nanti kita lihat ya. Cara bacanya, urutannya, jangan sampai salah ya anak-anak. Coba dicek lagi. Cara bacanya jangan sampai salah urutannya. Oke, kita lihat ya. Misalnya kasih contoh dulu ya. Kita lihat segitiga ACP. Kalau misalkan misalnya pisah nih ya, segitiga ACP. Nah, kalau kita pisah seperti ini akan lebih jelas. Nah, misalnya pisah seperti ini. Apakah ini kongruen? Kita lihat. C, A, P. Ini P juga kan? Ini A, ini M. Sisi ini dikatakan sama dengan ini. Berarti di sini yang diketahui adalah panjang AC sama dengan panjang AM. AP sama dengan panjang apa anak-anak? AP? AP sama dengan? Panjang AP sama dengan? Ini diketahui ya nih ya. Oh, kok AM? AP ya sama AP dong ya. AP sama dengan AP. Kenapa AP sama dengan AP? Karena dia berhimpit ya. Berhimpit. Tahu berhimpit nggak? Nempel. Nempel begitu ya. Dan panjangnya sama tentunya. Berhimpit dia ya. Walaupun di sini tidak diketahui sama, tetapi secara logika AP itu ya sama dengan AP ya. Kemudian sudutnya, sudut APC, sudut APC sama dengan sudut APM. Ya, diketahui. Ya, diketahui sama dengan 90 derajat. Nah, apakah CP sama dengan PM? Belum tentu, karena di sini tidak diketahui, ya, tidak diketahui, ada tandanya di sini. Berarti yang kita bisa lihat di sini adalah kalau kita baca, ini berarti sama dengan ini ya. Kita bacanya bagaimana nih? Sisi sudut, ya, sisi sudut atau sudut sisi, ya, kongruen. Jadi kesimpulannya kongruen, ya, memenuhi syarat cukup. Cukup apa nih? Sisi sudut. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa ya? Baik. Bisa? Oke. Bismillah lanjutkan untuk contoh yang kedua. Silakan kalian coba. Diketahui sudut CAE. CAE sama dengan sudut DBE ya. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Nah, segitiga AEC dan BED kongruen karena memenuhi syarat kekongruenan yang mana? Oke, silahkan tuliskan di kolom chat menurut kalian dia memenuhi syarat cukup yang mana atau syarat kekongruenan yang mana? Silahkan. Halo, Kevel, apakah bisa mendengar suara Miss? Ya, Miss. Ya, menurut Kevel syarat cukup mana yang bisa memenuhi ini ya? Dua bangunan dikatakan kongruen. Kamu nggak bisa lihat karena lagi blur dia. Hah? Kamu tidak bisa lihat karena mereka itu lagi blur memang. Kok nggak bilang sama Miss Vina? Kalau memang blur bilang dong, ya. Masa kamu maunya blur terus? Tidak bisa lihat? Ya. Cara cukup yang mana?
Yo, yang mana? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu gimana nih. Elda. Elda, menurut Elda, syarat cukup yang mana Elda? Siap-siap nih ya, nggak pernah ngechat nih, Miss Ina panggil satu-satu nih ya. Elda, syarat cukup mana? Menurut Elda, boleh dijawab di kolom chat, boleh. Tinggal pilih loh. Tinggal pilih dari ini, syarat cukup mana? Miss Ina anggap nggak hadir nih, tidak direspon sama sekali. Carmen, hai Carmen. Nih Carmen nggak pernah chat juga nih. Hai Carmen, silakan menurut Carmen memenuhi syarat cukup yang mana? Syarat kekongruenan yang mana? Oke, masih kurang tepat Carmen ya. Coba dicek lagi ya. Oke, terus siapa lagi nih? Yang jarang chat di sini panggil nih. Itan. Hai Itan. Apakah ada di sana? Ya, Itan. Menurut Itan syarat kekongruenan yang mana yang memenuhi ini? Gimana Itan? Edo sudah benar tadi, kamu berubah lagi, Do. Tadi sudah benar kamu terakhir, kamu ubah lagi. Oh, bagaimana Itan? Nah, yang tidak mengikuti pasti bingung nih, apa itu syarat kekongruenan? Ya, oke. Oh, ada yang baru masuk nih. Oke, Alan bisa open audionya? Ya, Miss. Oke, menurut Alan ini syarat cukup yang mana yang memenuhi? Sudut sisi sudut. Apa? Sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut, oke. Oh, coba di data sekarang, sudut yang mana yang sama? Yang CAE sama AE sama dengan sudut DBE. 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 Iya. Ya. Ini besar sudutnya berapa nih? 45 derajat ya. Terus apa lagi? Sisi yang AE sama BE. AE sama dengan BE ya. Ini diketahui. Diketahui. Oke, kemudian yang ketiga apa? Yang sudut AEC sama BED. Sudut AEC sama dengan sudut BED. BED. Misalnya tanya, kenapa sudut ini sama dengan sudut ini? Perhatikan semuanya. Kenapa sudut ini sama dengan sudut ini? Alan. Oh, karena bertolak belakang. Yes, bertolak belakang ya. Sudut yang bertolak belakang tanpa diketahui pun besar sudutnya sudah pasti sama ya. Ya, sudut yang bertolak belakang seperti ini namanya bertolak belakang. Sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut ini sama dengan sudut ini ya. Kalau ini 120, ini pasti 120 juga. Seperti itu ya. Jadi syarat mana yang dipenuhi? Sudut apa? Alan? Sisi sudut. Sisi sudut ya. Yang lain yang masih jawabannya bingung ya, silakan diperhatikan cara bacanya juga ya. Jadi bacanya sudut, sisi, sudut. Jangan sudut loncat ke sudut sini, sisi gitu ya. Jadi Miss Ina bilang cara bacanya yang berdekatan, dari yang berdekatan ya. Oke. Kita lihat contoh yang ketiga. Thank you Alan. Nah, terakhir nih gampang. Perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR? Jika iya, syarat cukup mana yang dipenuhi? Nah, contoh 3 paling gampang nih. Coba silakan tulis di kolom chat. Oh, Miss Ina yakin semua benar nih. Ya. Oke. Nah, ini pasti semua benar nih. Silakan tulis semuanya di kolom chat. Yang tidak pernah nulis silakan tulis. Gampang sekali.
Ayo. Yang lainnya? Semua menulis? Oke, iya Edo silakan. Silakan yang lainnya. Ya. Oh, semua jawabannya benar ya. Yang lain. Oke, berarti ngerti ya? Nah, di sini berarti kita data ya, ketiga sisinya ini ya. Yang diketahui adalah sisi-sisinya, panjangnya. Jadi sisi AC ya. Sisi AC panjang AC itu sama dengan QR ya. QR. Kemudian BC sama dengan PR. Dan yang terakhir AB sama dengan PQ. Ya, berarti jika iya, berarti ini kongruen ya. Kongruen. Ya, dia memenuhi syarat cukup sisi ya. Diketahui ketiga sisi yang bersesuaian sama. Oke. Ya, sama-sama Edu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini sebelum Misina masuk ke kesebangunan dua segitiga? Silakan berikan reaction-nya bagi yang sudah mengerti. Sebelum Misina lanjutkan, Misina harap semua sudah ngerti dulu ya mengenai syarat cukup terutama ya. Oke, sebagian besar sudah paham. Terima kasih. Ya, kita akan masuk ke kesebangunan pada segitiga. Ya. Kesebangunan segitiga seperti halnya kesebangunan pada bangun-bangun datar lainnya. Dua segitiga yang sebangun pun mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi, panjang sisi-sisi ya nih ya. Ada panjangnya. Perbandingan panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian sama ya, Cuman di sini ada rumus-rumus khusus ya sebagai akibat dari kesebangunan segitiga. Nah, ini yang kita lihat variasinya cukup banyak gambarnya nanti. Ya, nanti gambar dasarnya seperti ini, umumnya seperti ini, nanti bisa diputar, dibalik, bisa sudutnya itu di sebelah kiri, di bawah, di serong kanan kiri, seperti itu kalian harus paham ya. Nah, kita lihat rumus khusus yang pertama akibat kesebangunan segitiga. Nah, rumus yang pertama, ya kalau ada bentuk segitiga seperti ini, kemudian kita tarik garis sejajar dengan bagian bawahnya ini. Jadi ini syaratnya ini sejajar dengan ini. Kalau dia tidak sejajar, kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Ya. Jadi yang pertama, ini kalau Misina tambahkan gini ya. Ini A, B, C, DE. Ini sebenarnya asalnya itu adalah dari dua segitiga yang besar dan yang kecil. Jadi ada segitiga yang besar, ya. Segitiga yang besarnya adalah A, B, C. Kemudian segitiga yang kecilnya itu adalah A, E, D. Nah, ini kita bandingkan. Sama aja, ini berarti AE ini kan sama dengan A ya. Kemudian ini E, ini C. Kemudian ini berarti A plus B. Ya enggak? Panjang AB itu berarti A plus B ya. BC itu adalah F ya. Berarti AC itu adalah C plus D. Oke, C plus D. Kalau kita pisah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita membuat rumusnya ya. Rumusnya. Jadi A caranya adalah ini. Jadi dari A per A plus B sama dengan C per C plus D, ya. Jadi yang bersesuaian, sisi A itu bersesuaian dengan sisi ini. Jadi A per A plus B yang ini, ya, sama dengan C
per C plus D sama dengan E per F. Jangan E per E plus F, enggak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini rumusnya, rumus umumnya. Tergantung nanti yang diketahui. Ya, kalau yang diketahui dan yang ditanya itu sisi sebelah sini dan sebelah sini, ini tidak. Ya, jadi kita cukup pakai dua perbandingan ini ya. A per A plus B sama dengan C per C plus D. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kalau yang diketahui adalah salah satu sisi yang di samping ya, misalkan ini dan sisi yang di bawah, ya berarti yang kita bandingkan adalah sisi kiri yang ini ya per sama dengan sisi ini sama ini. Boleh nggak kebalik, Miss? Saya buatnya A plus B per A sama dengan C plus D per C sama dengan F per E. Boleh nggak? Boleh. Seperti yang Miss Ina katakan sebelumnya, kalian harus konsisten. Apakah mulai dari gambar yang kecil atau dari gambar yang besar. Yang penting kedua persamaannya itu sama, ya, sama-sama mulai dari gambar yang mana. Atau bisa juga khusus untuk rumus ini, ya, jika yang ditanya adalah yang diketahui sisi samping saja, selain menggunakan yang ini A per A plus B sama dengan C per C plus D, kita bisa menggunakan A per B sama dengan C per B. Bisa dipahami ya? Kalau dia diketahui sisi samping keduanya. Ya, kita bisa menggunakan A per B sama dengan C per D. Tapi kalau misalkan diketahui F-nya sama E-nya, dan salah satu ini nggak boleh menggunakan rumus yang ini, tetapi harus A per A plus B sama dengan E per F, seperti itu. Ya, bisa ya? Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Ada pertanyaan dulu nggak untuk rumus yang ini? Boleh silakan bertanya. Sebelum Miss Ina masuk ke contoh. Oke. Oke, Miss, nggak ngerti, Miss, bingung. Ya, mungkin melalui contoh akan lebih mengerti ya. Kita lihat, ya. Coba kita tidak usah lihat yang ini ya. Kita lihat satu gambar ini. Dua gambar ini kita satukan menjadi ini. Ya. Ada Dea, ya. Oke, pertanyaan dari Dea ya. Ada rumus C per C plus D sama dengan E per F nggak? Ada. Kalau dia diketahui sisi kanan dan sisi yang di tengah. Yang di bawah, sorry. Jadi kita pakai yang ini. Gitu deh ya. Ya. Nah, coba kita lihat. Yang diketahui adalah sisi yang kiri nih. Sisi yang di samping dan sisi yang di tengah. Berarti rumus yang kita pergunakan adalah yang ini dan ini. Jadi 4 ya. Atau kita pakai RS ya. RS per apa nih? PR ya. PR sama dengan ST per PQ. Ya. Jadi RS-nya adalah 4 ya. Jadi 4 per PR itu adalah 4 tambah 8 sama dengan ST-nya 2 per X. Oke, sampai di sini dulu paham? Erin bagaimana Erin? Erin bagaimana? Paham. Nah, kalau melalui soal ngerti ya. Nah, ingat ini nggak boleh dicoret ya, tolong ya, tidak boleh dicoret walaupun sama karena ini penjumlahan. Kita sederhanakan dulu. 4 tambah 8 berarti 12 sama dengan 2 per X ya. Ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini 1 ini dapat 3 ya. Terus kita kali silang. 1 kali XX sama dengan 3 kali 2 6. Jadi X-nya sama dengan 6 cm. Oke, sampai di sini tolong berikan reaction-nya yang paham. Yang paham, tolong berikan reaction-nya yang paham. Paham ya? Nah, itu kalau dia contohnya yang diketahui yang di kiri dan di tengah. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini Erin bingungnya rumus yang di atas. Oke, sebentar ya. Nah, silakan dipahami dulu. Miss Ina akan buatkan 2 contoh soal lagi yang sejenis dengan soal ini ya.
Yang banyak hurufnya. Oke, anak-anak mungkin kalian melihat hurufnya bingung ya. Jadi ini hanya simbol saja. Boleh nggak ini huruf yang lain? Boleh ya. Jadi nggak usah kalian hafalkan A per A plus B. Jangan, konsepnya yang dihafalkan ya. Jadi sisi yang ini per sisi ini plus ini. Seperti itu. Ya. Jadi langsung aja dimasukkan angkanya dari sini. 4 per 4 plus 8 sama dengan 2 per X boleh. Tidak harus kalian sebutkan hurufnya. Biar tidak bingung. Ya. Oke, Miss Ina siapkan soalnya dulu. Masih ada waktu kah? Masih berapa menit? Oh, masih 9 menit ya. Kita mungkin lagi satu contoh soal ya. Silahkan kalian pahami dulu. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom chat ya. Sebentar Miss Ina siapkan satu contoh soal lagi ya. Oke ya. Miss Ina siapkan satu contoh soal ya. Sebentar. Oke, contoh yang kedua. Ya, ini Miss Ina ambil dari buku dinas ya. Nah, ini sejajar ya. Ini pun tadi sebenarnya sejajar anak-anak ya. Ini syaratnya harus sejajar. Kalau dia tidak sejajar, tidak bisa dikerjakan nanti ya. Ini A, B, C. Ini panjangnya 5 cm. Kemudian ini X ya yang ditanya. Kemudian 6 per 8. Oke. Bukan 6 per 8, 6 sama 8. Nah, coba kalian perhatikan. Ya. Oke ya. Kita jawab. Yang diketahui di sini adalah sisi sampingnya keduanya. Perhatikan, kalau dia sisi samping berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini atau rumus yang ini. Dua persamaan ini ya. EF kita tidak usah lihat. Ya. Jadi kita lihatnya itu pakai rumus ini atau pakai rumus ini. Miss Ina pakai rumus yang pertama ya. Miss Ina pakai 5 per berarti 5 plus X gitu ya. Plus X. Karena kan sisi ini berbanding sisi yang panjang. Ngerti ya? Sisi CE berbanding sisi CB. Berarti di sini 6 per 6 plus 8. Ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Ingat, ini nggak boleh dicoret. Jadi 6 per 6 ditambah 8 berarti 14 ya. Nah, coba Miss Ina sederhanakan sama-sama dibagi 2. Ini 3, ini 7. Sekarang kita kali silang. Kita kalikan 3 kali silang ya. 3 kali 5 plus X sama dengan 5 kali 7. 5 kali 7 ya, ini karena nggak bisa disederhanakan dengan 3, berarti kita buka kurungnya ya. 3 kali 5, 15 ya. 15 plus 3X sama dengan 5 kali 7, 35 ya. Jadi 3X sama dengan 35 dikurangi 15. Berapa Nana? 35 dikurangi 15 berapa? 20 ya. 20. Berarti X-nya sama dengan 20 per 3. Ya. 20 per 3. Nah, sekarang kita coba hasilnya adalah X-nya 20 per 3. Ini kebetulan hasilnya Miss Ina ambil contoh di buku ya. Ternyata hasilnya desimal ya. 20 bagi 3 itu berapa? Kalau kita desimalkan? 20 bagi 3 berapa? 6, 6,6 atau 6,3? Oke ya, kita biarkan dulu. Cara yang kedua, ini cara pertama ya. Cara pertama, cara kedua. Ya, cara kedua,
Kita pakai cara yang ini, ya. A per B sama dengan C per D. Berarti 5 per X sama dengan 6 per 8, ya. Ini kita sederhanakan, ini dapat 2, ini dapat 4. Ya. Kemudian, 3, sorry. Kita kali silang ya, 3 kali X, 3X, sama dengan 5 kali 4, 20. Ya. Sini X-nya berarti 20 per 3. Jadi besarnya sama. Ya. Oke ya. Di sini jadikan pecahan aja. Oke. Hasilnya sama, ya 20 per 3. Jadi panjangnya 20 per 3 cm. Sampai di sini paham nggak anak-anak? Jadi ini 20 per 3, ini sentimeter ya. Oke. Baik, jadi kalau diketahui sisi samping, kita bisa mempergunakan cara A per A plus B sama dengan C per C plus D, atau A per B sama dengan C per D. Tetapi jika sisi samping dan sisi yang di tengah ini harus menggunakan yang ini dan E per F. Ya, tidak boleh 4 per 8, tidak boleh. Harus 4 per 4 plus 8. Sama dengan 2 per X. Gitu. Sampai di sini paham? Paham anak-anak perbedaannya? Paham semuanya? Tolong berikan reaction-nya. Biar kalian tidak bingung. Oke, besok kita latihan mengenai soal-soal yang begini ya. Biar kalian paham dulu. Dan Miss Ina akan berikan yang bentuknya variasi untuk soal ini. Oke, good, paham ya. Karena waktunya Miss Ina tinggal 1 menit, Miss Ina stop sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan besok. Ya, kita akan lanjutkan besok. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini ya Bapak. Engkau telah menyertai kami selama kami belajar matematika. Kiranya Tuhan Engkau menyertai apa yang sudah kami pelajari tadi, kami bisa pahami dengan baik, sehingga kami bisa mengerjakan setiap tugas, soal-soal dengan baik Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Berkati kami, sertai kami, agar kami tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Ya oke, shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak semuanya, halo. Halo anak-anak sekalian. Ya, oke, silahkan kalau sudah mendengar suara Mister memastikan lagi hari ini. Ada yang punya kendala? Halo anak-anak, sudah dengar suara Mister di sana kah? Waktu istirahat sudah selesai? Meli nggak bisa on mic. Mengapa? Mic-nya kenapa? Rusak kah? Oh bukan. Karena apa Meli? Silahkan sampaikan alasannya. Yang lain silahkan kalau sudah dengar suara Mister, mari bergabung dengan menyalakan kamera dulu supaya Mister cek. Ada kendala atau apa? Kendala apa di sana? Biar Mister tahu. Biar kalau ada... Oh. Oke Meli, baik. Tapi tidak sepanjang waktu kan kamu waktunya ya, oke. Ya sudah ada Elda, Ridas, Evra, Alan, yang lain masih di mana? Bisa dengar suara Mister dengan jelas dan pahami yang Mister sampaikan? Silahkan bergabung dengan menyalakan kamera. Apabila ada kendala, silahkan kabari Mister beserta alasannya supaya Mister tahu. Segera. Yang sudah nyala tetap stay di sana dulu, tunggu yang belum menyalakan. Oke, baik seperti Kezia, baik sip, oke Kezia. Oke, baik Kezia, sip, baik boleh, alasannya tepat boleh. Ya, yang lain selain Kezia, berarti sudah minus Kezia karena Kezia sudah Dea kau biasanya muncul macam wajah kurang semangat. Semangat. Woi, semangat. Senyum.
Nah, gitu. Gigi di luar sedikit. Senyum gigi agak keluar sedikit. Gini. Nah, gitu. Disuruh senyum malah matikan kamera dia. Yang sudah menyalakan kamera mohon tetap stay di sana, kita menunggu yang belum. Ini kalian juga mati nyala, akhirnya kan pusing kita jadinya. Ya, oke. Yang belum silahkan, kalau tidak menyalakan kamera silahkan sampaikan ke Mister seperti yang sudah dilakukan oleh Kezia. Supaya Mister tahu kendalanya, baik sebagai guru mata pelajaran terlebih sebagai wali kelas. Biar nanti guru yang lain tanya, Mister tahu alasannya apa. Kevel, Erin kau masih di mana Erin? Waktu istirahat sudah selesai. Nah itu dia di sana Erin. Tetap stay di sana. Kau senyum di situ Erin. Oh ini dia ada bertanya, Mister pasti Edo dapat poin tambahan banyak ya, karena on kameranya 2 perangkat. Oh, kalau terkait hal ini, belajar dari semester lalu anak-anak, di kelas kita ada satu anak yang mendapat, ada salah satu anak ya, yang mendapat ini apa dari banyak guru, yaitu Edo. Nah benar, Mister perlu menyampaikan ini sebagai motivasi ya. Jadi Edo itu diberi jempol lah oleh banyak guru yang mengajar di sini karena beliau tetap stay menyalakan kamera dari awal sampai akhir. Mungkin kalian sendiri jadi saksi teman-teman kalian. Ya, Edo selalu menyalakan kameranya kan saat pembelajaran. Ya, dan ketika mungkin dapatkan poin plus itu tidak menjadi ini apa. Ever dan Ridas kalian 2 terus di situ, nanti Mister keluarkan dari Zoom. Iya, kau chat di situ Ever aneh-aneh. Wah, padahal kau juga mau. Terus di situ. Kalian 2 saling mendukung. Yang lain, halo anak-anak, Mister sudah menunggu. Oke, betul. Sudah ada 2 anak yang punya alasan tepat, yaitu Kezi dan Ethan. Yang lain silakan. Oke, David Stanley juga nge-lag. Oke, baik. Siapa lagi? Ini Evra, saya nggak ngapain Mister. Coba ulang pakai topi yang tadi lagi supaya Ridas tertawa. Oh, aneh-aneh di situ. Oke, baik. Graciela Ivory juga. Berarti 3 anak yang izin tidak menyalakan kamera. Selain itu, ayo Dea, tidak usah dimatikan dulu. Baik, oke Carmen. Baik. Ya, oke, bersama Carmen 4 berarti. Oke Alicia, yang sudah nyala tolong stay di sana, tolong dengarkan baik-baik ya bahasanya. Yang sudah nyalakan tetap stay biar kita Mister tahu, yang belum nyalakan biar kita konfirmasi ada problem apa di sana. Supaya nanti ketika ada guru yang bertanya, guru lain, ataupun Mister tahu, biar nanti juga Mister bisa follow up ke orang tua kalau ada problem. David Stanley, Graciela Ivory, Kezia, dan Ethan, itu yang sudah izin. Berarti Meli, Goldie, Evelyn, bersama Carmen. 5 ya. Neil, Evelyn, Goldie, dan Meli, kami menunggu. Carmen, Ethan, Graciela Ivory, David Stanley, dan Casey sudah ada kabar. Goldie, kamu ini pakai kamera yang model apa ini? Atau yang posisinya kamu sengaja simpan di samping ini? Kamu kelihatan hanya telinga dan kepala belakang. Kita omong kau rocker di situ, kau rocker di situ. Halo Meli, oke Neil sudah stay di sana. Meli dan Evelyn, sisa kalian berdua. Oke Meli ada di sana. Evelyn, turunkan kameranya Evelyn. Ya oke, berarti tidak ada kendala. Hanya 5 anak ini yang ada kendala dengan alasan masing-masing ya. Oke, baik terima kasih untuk hal itu. Baik, kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa. Mister minta kesediaan Erin berdoa untuk kita.
Kau angkat kepala, mata kayak kaget di situ, kayak disuruh terjun dari ini apa. Ayo berdoa, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Mr. Robin. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Erin. Ya baik, anak-anak. Terima kasih bagi yang tetap stay, bersedia menyalakan kamera di sana ya. Oke. Dan harus tetap ada yang stay biar Mister tidak merasa ngomong dengan komputer saja. Oke. Baik, sebagai awal Mister mohon maaf Mister konfirmasi terkait data sementara karena minggu depan memang harus fix. Data sementara yang PTM. Mister menyampaikan ke kalian supaya mungkin bisa konfirmasi ke orang tua ya, bisa membantu Mister. Mister konfirmasi ke orang tua, tapi kalian bisa membantu Mister untuk konfirmasi mungkin Bapak dan Ibu lupa. Di sini berdasarkan data sementara yang PTM ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Kevel itu ikut PTM. Alan Brian tidak. Arian Celda ikut PTM. Terus Aurelia Samantha tidak. Terus Carmen ikut PTM. David Stanley tidak. Nah ini Evra, halo Evra. Evra bisa Ya. tolong, oke Evra tolong bantu Mister mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau kembali. Belum dikasih, Mister. Oh belum Mister belum ada kah belum. Oh atau sudah upload ke link kah? Katanya kemarin sih udah. Ntar coba saya tanya, Mister. Oke, siap Mister akan cek berarti. Oh kemarin ya? Ya udah ngisi soalnya. Oh ya oke siap Mister akan cek di link yang itu. Oke baik terima kasih. Ya kalau nggak ada saya kumpul di WA aja, Mister. Oke tapi tidak apa Mister cek dulu. Memang kemarin Mister tidak cek. Oke, siap. Oke, baik akan Mister akan cek. Lalu yang berikut, Ethan masuk, Evelyn tidak. Nah ini, Edo, halo Edo. Edo bisa bantu Mister nanti konfirmasi ke Bapak dan Ibu terkait PTM. Ya, oke. Sip, tolong konfirmasi tanyakan ke Bapak dan Ibu. Oke. Lalu yang berikut, Goldie masuk. Graciela Ivory ikut, Graciela Rachel juga ikut, Ridas juga masuk ikut. Lalu Kennedy tidak, Kezia Grace tidak, Lexia ikut, PTM, Meli ikut, Monica Erin ikut, Sheniel ikut, Dea ikut, dan Trish Alicia juga ikut. Ya, oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari 22 anak yang tidak ikut. Bukan dari 22 karena masih kalau Evra sudah kirim. Evra kalau kirim itu kalau boleh tahu sekarang itu isinya apa ya? Ya, Mister. Itu ikut di dalam surat pernyataan itu Evra kalau boleh tahu Evra tahu isinya mengizinkan atau tidak? Enggak. Oh, tidak ya? Oke, sip. Berarti oke, 7 plus Evra. Tinggal Edo. Edo jangan lupa ya konfirmasi komunikasi dengan orang tua. Ingat, Mister minta kalian komunikasikan bukan berdiskusi atau berdebat ya. Saya harus masuk, saya ini ikut orang tua ini keputusannya ya. Boleh berpendapat sih, karena kan kamu yang jalani nanti di sekolah. Dia saya dia ya ikut orang tua dia nggak apa-apa. Oke, baik. Berarti tersisa Edo yang belum ada konfirmasi baik ikut atau tidak. Oke, itu data PTM kita. Otomatis berarti yang hadir lebih dari 12 orang atau lebih dari 10, maka kelas kita berarti akan ada 2 shift. 2 kelompok. Kelompok A dan B ketika masuk. Oke, Goldie dan Ridas sempat ke sekolah hari apa itu datang mengantarkan surat, lari lewat kelas untuk Mister berdiri depan kelas. Ya, mereka sudah lihat situasi di kelas seperti apa untuk PTM nanti. Baik. Oke, Ridas bertanya. Oh, kenapa Edo ada 2? Nah ini juga Mister mau tanyakan. Oke. Carmen, jadi 14 itu dibagi 2 jadi 1 hari 7 anak Mister di kelas 9B. Ya, lebih dari 12 orang karena
kuota di kelas itu 12, maksimal 12. Maksimal 12, maka kalau lebih dari 12 akan dibagi 2 kelompok belajar. Carmen, 2 kelompok belajar. Jadi misalnya 14 atau 15, ya kalau 14 ya bagi 7. Ya. Ya, ini terkait Ridas dan Kezia. Edo pakai 2 ya. Oh ya, Edo. Coba nyalakan mic dan jawab. Edo itu kalau kamu pakai 2 apa itu? 2 HP kah? Atau bagaimana ceritanya itu? Iya, dia betul dibagi 2 shift, 2 kelompok dan 2 shift otomatis. Kan PTM kita itu konsepnya 4 hari. PTM kita itu dengarkan baik, konsepnya kan 4 hari. 4 hari masuk, 1 hari online full, yaitu hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu PTM. Jumatnya itu online, sekolah online seperti biasa. Halo Edo, bagaimana? Edo kayaknya itu boleh kamu? Oh, tidak apa-apa kamu pakai 2, ya tidak apa-apa sih. Sejauh itu maksudnya perangkat masih mendukung dan lain-lain tidak apa-apa. Oke, cukup pembahasan soal Edo cukup ya. Oke. Oh Ridas, terus yang online gimana Mister? Kan nggak PTM. Loh Ridas, oke, oh mungkin itu karena dikonsultasikan dengan orang tua. Jadi kita kan sistem pembelajarannya itu hibrid ya. Nggak apa-apa Evra, biar ibu atau adik keluar masuk nggak apa-apa. Jadi kita itu sistemnya hibrid Ridas dan anak-anak yang mungkin belum tahu konsepnya. Jadi yang pertama, belajar PTM dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumatnya itu online full online. Lalu sistem pembelajaran itu hibrid. Ridas, hibrid itu begini, hibrid maksudnya, jadi Mister akan ngajar kalian di sini, yang di kelas, jadi Mister posisi ngajar akan seperti ini, hanya berdiri saja. Jadi tetap yang di Zoom, yang belajar dari rumah tetap ada di Zoom, yang tidak mengikuti, tidak ikut PTM, mereka akan belajar dari rumah online, seperti di Zoom ini. Lalu yang hadir tetap di sekolah, seperti biasa, lihat Mister secara langsung, gitu. Hibrid, oke Ridas? Dan anak-anak yang lain yang mungkin belum tahu teknisnya. Terus yang mengizinkan Mister cuma ingatkan mulai sekarang yang diizinkan untuk ikut PTM, siapkan berkas-berkas, yaitu surat pernyataan PTM, surat pernyataan sampling swab, dan 2 sertifikat vaksin itu. Ya, itu 4 surat yang akan kalian bawa saat PTM. Disiapkan mulai sekarang ya. Jadi kalian akan siapkan 4 surat. Pernyataan PTM, tanda tangan di atas meterai 10.000. Surat pernyataan sampling swab. Terus vaksin 1, sertifikat vaksin 1 dan sertifikat vaksin 2. Itu hard copy-nya harus dibawa saat masuk. Teoris swab dari sekolah. Oh tidak. Swab bukan dari swab itu begini ya, Dea. Jadi kita kan aturan dari Dinas Pendidikan itu begini. Aturan dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar bahwa nanti sesekali dari Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan datang ke sekolah lalu akan mengetes swab sampling saja. Jadi tidak semua, mungkin beberapa anak yang ditunjuk menjadi sampel untuk swab gitu. Oke, baik, cukup ya, cukup untuk pembahasan terkait PTM. Nanti akan lebih lanjut, kalau bingung boleh chat Mister untuk tanya dan lain-lain. Boleh. Kita sekarang belajar, mulai pembelajaran kita. Baik. Untuk pembelajaran kita, oke, baik, kita akan mulai. Nah, seperti biasa, Mister akan ngobrol dengan beberapa anak ya. Mister yang sebutkan langsung. Ingat, belajar dengan Mister, jangan takut. Yang penting berani. Salah dan benar itu urusan selanjutnya. Yang penting berani. Oke, kita mulai. Coba Mister mau ngobrol dengan Evelyn. Halo Evelyn. Halo Evelyn. Iya, Mister. Evelyn, kita sementara belajar tentang apa?
teks diskusi. Oke, good job. Terima kasih. Nah, cepat kan mudah, cepat. Yang penting kalau kamu ingat aman, mudah. Evelyn jawab dengan benar. Kita sementara belajar mengenai teks diskusi. Coba Mister mau tanya kepada Kezia. Halo Kezia. Kezia Grace. Iya, Mister. Ya, Kezia. Seingat Kezia, kita sudah belajar apa saja di dalam teks diskusi seingat Kezia? Pengertian, ciri-ciri, sama informasi. Good job. Oh, langsung lengkap. Mister pikir hanya sebut satu. Lengkap. Oke. Ini akhirnya menyelamatkan yang lain. Ini kayaknya yang lupa-lupa yang belum disebutkan. Ya, betul. Ya, Casey sudah menyebutkan semua. Kita sudah belajar 3 hal. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi apa saja yang terdapat di dalam sebuah teks diskusi. Ya, baik. Sejauh ini 2 orang tidak ada masalah dengan jawaban. Coba. Sekarang yang berikut. Mister mau ngobrol dengan Graciela Ivori. Halo. Halo Graciela Ivori. Graciela Ivori, boleh pakai mic biar cepat ngobrol. Nah, mengapa Mister sering minta pakai mic? Biar Mister bisa tahu dan kita kelancaran berbahasa juga. Coba cakut suaranya nge-lag. Coba nyalakan dulu. Nge-lag atau enggak? Coba nyalakan dulu coba. Kalau mic dia tidak terlalu butuh kecuali video. Graciela Ivori. Coba nyalakan saja mic-nya. Oh, Mister. Nah, ini enggak nge-lag. Mister dengar jelas di sini. Kamu dengar suara Mister jelas di sana? Tadi sempat putus-putus sih, Mister. Makanya saya takut nge-lag. Oke, tapi sekarang akhirnya sambung kembali kan? Tidak seperti layangan putus, akhirnya putus terus ya. Layangan putus. Ya, oke. Pertanyaan untuk Graciela Ivori adalah, Graciela Ivori, sepanjang pengalaman belajar kita, menurut Graciela, apa itu teks diskusi? Silahkan. Teks yang isinya argumen atau pendapat dari 2 orang atau lebih, Mister. Oke, ulang-ulang. Coba diulangi, betul, coba diulangi. Apa teks yang? Isinya berisi argumen atau pendapat tentang suatu masalah dari 2 orang atau lebih. Good job. Wah, jawabannya mantap. Oke, teks yang berisi pendapat-pendapat, argumen pro dan kontra dari beberapa orang. Oke, good job Graciela Ivori. Oke, Mister menuju ke sekarang yang cowok dulu. Tadi sudah 3 cewek, ini cowok. Coba Mister menuju kepada Goldie. Goldie. Halo. Ya, halo Goldie. Ya, Goldie, pertanyaan untuk kamu. Tadi pertanyaan untuk Graciela adalah apa itu teks diskusi. Kalau Mister mau tanya ke kamu, apa itu diskusi tanpa kata teks di depannya? Ingat, itu berbeda ya. Kayaknya kayak bertukar pendapat gitu, Mister. Sip. Oke. Ada satu kata kunci di depan kalau ditanya apa itu diskusi. Ya, sip. Tapi jawabannya sudah betul. Baik, langsung. Nah, kalau begini kan lancar, lihat. Kalau jawabannya lancar begini tidak ada problem. Baik, jadi betul. Mister mau kalian perhatikan dengan saksama bahwa ada ya perbedaan antara diskusi dan teks diskusi. Itu berbeda. Kalau teks diskusi adalah teks yang berisi seperti oleh Graciela Ivori tadi. Teks yang berisi isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Bisa jawabannya seperti itu. Sementara kalau diskusi, apa itu diskusi? Kalau diskusi itu adalah kegiatan. Ingat, diskusi adalah kegiatannya. Teks diskusi adalah medianya. Namanya juga teks ya. Jadi diskusi adalah kegiatan. Bertukar pikiran mungkin boleh. Kegiatan bertukar pikiran atau kegiatan berpendapat oleh sekelompok orang. Ya, dalam membahas sebuah topik atau permasalahan. Ridas ini, Mister lihat di sini mata agak sakit karena kau kayak lagi di joget-joget terus di situ. Saya anggu-anggu, Mister, penjelasannya, Mister. Oh, sip. Macam tanpa Mister belum jelaskan juga kau sudah angguk-angguk ya.
Ya, oke, baik. Terima kasih untuk anggukannya ya. Evra, kau terus, kau tertawa di situ, Evra. Wih, saya nggak ketawa, Mister. Oh, tidak tertawa, baik, sip. Tidak tertawa, Mister lihat jelas di sini. Oke, baik. Ya, oke, sip. Sekarang selanjutnya, yang kedua itu ada ciri-ciri dan yang ketiga ada informasi. Ciri-ciri itu ada 3 hal. Mister sebutkan bahwa ciri-ciri itu ada 3 hal. Nah, Mister coba mau tanyakan kepada Dea. Halo Dea. Hai. Dea, seingat kamu ciri-ciri itu berisi apa saja? Mister sebut jumlahnya ada 3. Itu Iya. apa saja? Seingat kamu. Yang pertama, struktur terdiri atas isu, argumento, argumen kontra, dan simpulan. Yang kedua, informasi cenderung bersifat informatif argumentatif. Yang ketiga, kebahasaan seperti bahasa baku dan konjugasi. Iya. Oke. Baik, terima kasih Dea, lengkap ya. Nah, Dea ini anaknya cukup rajin buat catatan dan lain-lain ya. Hanya mungkin sekedar informasi, Dea ini salah satu yang aktif melihat YouTube pembelajaran di YouTube ya. Biasanya setiap siang Mr. Asel dalam pembelajaran Mr. Upload pasti dia akan lihat, akses ke sana untuk lihat ya. Nah, dan mungkin beberapa anak yang lain semoga juga bisa ikut. Kalau tidak paham nanti bisa ingat setiap pembelajaran tiap harinya Mr. Upload ke YouTube. Jadi kalau bingung boleh akses ke sana. Ya betul, jawabannya betul sekali. Nah sekarang sisa yang terakhir, informasi. Informasi, Mister ini mau ngobrol dengan terkait informasi, Mister mau ngobrol dengan Ethan Manuelo. Halo Ethan, bisa nyalakan mic silahkan. Ethan, silahkan nyalakan mic dan jawab Mister. Halo. Ethan Manuelo. Wah, kok putus-putus gimana Ethan? Yang benar saja. Oke, baik kalau begitu baik. Oke. Mister K. Oke, siap Ethan. Oke, sip. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Ke Alan Brian kalau begitu. Halo Alan. Halo Mister. Alan. Sip. Oke Alan. Informasi apa saja yang terdapat di dalam sebuah teks diskusi? Apa ya Mister? Saya lupa Mister. Oke, Alan lupa. Sebenarnya ada 2 hal penting yang disampaikan di sana ya. Oke, 2 hal penting itu apa saja? Coba ya, Mister coba kepada ini ada Kennedy, silahkan Kennedy langsung jawab. Ya Mister, informasi dan teks diskusi ya? Iya, betul. Informasi dalam teks diskusi itu apa saja? Ada pendapat yang pro sama kontra, mendukung dan menentang. Good job. Iya, betul. Benar Kennedy, betul. Ya, oke, terima kasih Kennedy. Oke, ini ada pertanyaan Irin, Mister kapan share? Mister nggak ada di LMS kata Lexia. Ya, betul. Mister belum share di LMS, baik itu PPT ataupun terlebih modul. Mister akan share langsung modul versi lengkap. Mister belum share ke sana. Ternyata ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Mohon maaf atas hal itu. Senin depan kita sudah pakai modul yang lengkap. Ya, oke. Jadi Mister belum share karena ada beberapa hal yang ditambahkan. Oke, baik. Luar biasa beberapa anak yang ditanyakan dan menjawab dengan benar semuanya dan itu luar biasa. Nah, kalau seperti ini kan Mister merasa bagus ya, bagus pembelajaran karena anak-anak belajar dengan bagus. Mister bertanya dan jawabannya betul ya. Jawabannya betul. Tidak meleset dari pertanyaan. Bagus. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita. Mister akan share screen, mari kita lihat bersama di layar masing-masing. Ya, baik. Di layar perhatikan, oke, bisa tutup. Wah, ini kayaknya nanti bisa berubah space-nya ini, berubah format Word-nya ini kayaknya. Oke, ini dia. Cover-nya masih sama seperti semester-semester lalu.
Ini kata pengantarnya, nah daftar isinya. Daftar isinya. Iya, oke. Setelah daftar isi itu ada, loh kok larinya seperti Nah, ada judul bab. Ya, ada judul bab. Nah, setelah itu, setelah judul bab ada kompetensi dasar. Nah, mungkin kemarin karena kita tidak bahas melalui modul, kita langsung masuk ke bagian-bagiannya. Silahkan Kezia. Ya. Oke, silahkan. Ya. Oke, jadi Mister di sini akan menyampaikan terkait kompetensi dasarnya yang ada dalam teks diskusi ini. Jadi kompetensi dasarnya itu seperti biasa Mister sampaikan bahwa dalam bahasa Indonesia itu kalau satu bab terdiri atas 4 kompetensi dasar. Ya, ada 3 pengetahuan itu biasanya ditujukan dengan nomor 3 dan kompetensi dasar keterampilan. Nah, Mister sampaikan bahwa 3 ini terkait teori, 3 ini terkait teori dan 4 ini terkait praktik. Jadi 3 ini terkait teori, 4 ini terkait praktik. Jadi misalnya di sini 3.9 ini. Ini kita akan belajar teorinya mulai dari pengertian, ciri-ciri, informasi, fungsi, tujuan dan manfaat, lalu kesimpulan. Nah, setelah sampai pada kesimpulan kita stop teori di situ, lalu kita akan praktik. Nah, praktiknya itu adalah menyimpulkan isi gagasan. Seperti biasa, Mister akan sediakan mungkin teks diskusi, sebuah teks diskusi atau sebuah video diskusi. Lalu di sana kalian akan menyimpulkan isinya apa saja, inti dari inti yang disampaikan oleh teks tersebut itu atau video tersebut itu apa. Ya. Cara menyimpulkan sama saja teorinya seperti teks-teks pada umumnya atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu yang berikut, di sini di 3.10 kita akan belajar teorinya tentang kaidah struktur, kaidah kebahasaan, lalu cara membuat struktur, kaidah kebahasaan, lalu cara membuat teks diskusi. Nah, lalu di KD yang ini 4 ini keterampilan ini kalian akan menghasilkan sebuah teks diskusi. Seperti biasa, bahasa Indonesia biasanya diakhiri dengan keterampilan ini. Bahasa Indonesia biasanya diakhiri dengan keterampilan ini. Sekali lagi ya, ingat baik-baik. Bahasa Indonesia biasanya diakhiri dengan ini. Menghasilkan sebuah produk. Misalnya kemarin teks laporan percobaan kalian sudah buat. Teks pidato persuasif kalian sudah buat. Nah, kali ini teks diskusi pun kalian pada akhirnya menghasilkan sebuah teks diskusi. Itu dia kompetensi dasarnya. Nah, kalau tujuannya jelas ya, dari kompetensi dasar tadi jelas ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah jadi setelah ini kalian bisa paham tentang apa itu teks diskusi, cirinya apa, informasi apa saja di dalamnya, apa fungsi, manfaat, ataupun tujuan, bagaimana menyimpulkan. Nah, kalian akan tahu bagaimana menyimpulkan, belajar tentang struktur, teks diskusi, terus bahasa apa saja yang digunakan dalam teks diskusi, lalu cara membuat, lalu pada akhirnya berujung dengan bisa membuat sebuah teks diskusi. Efra, kau terus di situ. Ya, saya pakai background, Ustaz. Belakang saya kan berantakan. Tapi mempengaruhi perhatian Ridas itu. Ridas ada chat Mister katanya Efra ini apa? Ganggu Ridas. Kalian terus di situ, Tom dan Jerry di situ ya. Ya, setelah tujuan, nanti sebentar Mister tanya dadakan baru ini pura-pura lupa di situ ya, tunggu. Baik. Seperti pengertian tadi sudah kita bahas bersama di bagian A. Hari ini kita akan selesaikan di bagian A. Bagian A kita akan selesaikan semua hari ini. Yang pertama ada pengertian atau definisi. Nah, di sini ada banyak penjelasan. Tetapi intinya seperti yang sudah Mister tanyakan dan beberapa anak jawab tadi.
Graciela Ivori dan Golli tadi. Ya, itu jawabannya betul. Jadi intinya belajar itu jangan sampai, kalau dulu Mister masih ingat, sering diingatkan oleh guru. Sering diingatkan oleh guru waktu masih SD, SMP, terlebih SMP dan SMA. Itu selalu guru menyatakan bahwa jangan hafal. Belajar untuk jangan hafal. Tetapi apa? Belajar untuk pahami. Pahami. Jadi ternyata akhirnya setelah sekarang atau waktu ya akhir-akhir sudah di SMA akhir-akhir kelas dan waktu kuliah baru betul. Memang kalau hafal banyak sekali. Ini misalkan definisi saja. Kalau kamu hafal ini sebanyak ini bisa jadi kamu pusing. Soalnya waktu kita menjadi seorang pelajar kan tidak hanya satu pelajaran yang kita belajar banyak. Misalkan SMP sekarang kan 11 mata pelajaran. Jadi banyak. Kalau hafal, silahkan. Hafal, sebentar sekarang hafal, sebentar bangun minum air, langsung lupa. Jalan terantuk lupa. Ya, jadi pahami intinya. Ya, jadi kalau kamu pahami intinya, silahkan bisa berkreasi dengan kalimat sendiri. Pasti tidak akan meleset dari inti atau dari apa yang dimaksud. Nah, maka dari itu Mister selalu tanya, sejauh pengalamanmu yang kamu ingat apa saja, coba sampaikan. Nah, dan pendapat yang disampaikan oleh beberapa anak tadi dalam sisi tanya jawab itu betul dan itu bagus. Nah ini dia, ciri-ciri teks diskusi juga 3 hal. Nah ini di sini kok hilang. Ini ada 3 hal ya, tapi di sini kok hilang. Ini harusnya A. Nah, ini harusnya A terus ini B. Terus ini C. Kayaknya Word ya, mungkin Word beda Windows atau apa berubah. Oke, ciri-ciri juga ada 3. Nah, yang pertama berdasar ada strukturnya. Teks diskusi itu ada struktur, yaitu isi, argumen pro atau mendukung, argumen kontra atau menentang, dan simpulan. Lalu memuat informasi yang cenderung bersifat informatif, argumentatif. Lalu menerapkan unsur kebahasaan. Nah, di sini kalian bisa pahami ya. Kalau kita lihat isu itu gambaran umum terkait topik yang akan dibahas. Lalu argumen pro mendukung apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan topik. Lalu argumen kontra menentang atau tidak setuju. Lalu diakhiri dengan simpulan, sebuah kesepakatan, sebuah solusi dalam simpulan ini. Lalu memuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif. Jadi teks diskusi itu berisi informasi. Nah, di dalam informasi itu terdapat argumen-argumen. Ada argumen pro, argumen kontra di sana, dan diakhiri dengan kesimpulan yang isinya itu kesepakatan atau solusi. Ya, lalu yang terakhir menerapkan unsur kebahasaan. Ada yang menggunakan konjungsi, menggunakan bahasa baku, dan macam-macam. Kita akan lihat di bagian kebahasaan nanti. Nah, lalu yang ketiga itu ada informasi. Nah, di sini informasi belum terdapat di dalamnya ya. Maka dari itu Mister akan lengkapi dulu supaya lebih lengkap, baru Mister akan share ke LMS. Nah, intinya dalam informasi itu, dalam sebuah teks diskusi, informasi penting yang ada di dalamnya adalah argumen pro dan argumen kontra. Atau argumen mendukung dan argumen menentang. Ya, sekarang kita ini harusnya 4 ya, ini 4. Sekarang kita akan ke bagian 4, yaitu ini dia. 4, yaitu fungsi, tujuan, serta manfaat teks diskusi. Kita lihat bersama. Silakan Mister minta kesediaan Evra bacakan yang ada di layar. Baca nomor 3, nomor ini jadi 4 ya, 4. Silakan. Ya, 4. Fungsi dan tujuan serta manfaat teks diskusi. Teks diskusi merupakan sarana yang digunakan dalam berdiskusi. Dengan adanya teks diskusi, kamu dapat memandang sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Jadi, fungsi sosial teks diskusi adalah media untuk melihat masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat rekomendasi atau keputusan. Dengan melakukan diskusi, kamu akan memperoleh kesepakatan atau kesepahaman
gagasan atau pendapat terhadap sebuah masalah, dan memperoleh kesepakatan terhadap sebuah masalah. Berarti tujuan diskusi sudah tercapai. Diskusi tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Jadi tujuan diskusi sudah tercapai. Ya, oke, terima kasih Efra. Ya, baik. Kita akan lihat satu persatu, satu per kalimat ya. Per kalimat kita akan lihat di sana. Teks diskusi merupakan sarana yang digunakan dalam berdiskusi. Nah, ini dia teks diskusi ya. Teks diskusi digunakan dalam berdiskusi. Ya, jadi selain media untuk mencatat atau media untuk menampung berbagai macam pendapat, dia juga sebagai sarana untuk berdiskusi, itu jelas. Lalu kalimat berikut, dengan adanya teks diskusi, kamu dapat memandang sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Nah, ini jelas. Ini terkandung dalam argumen pro dan kontra. Jadi jelas. Di dalam teks diskusi, ya, sabar ada satu chat. Nah, ini Carmen. Nah, kamu salah kirim Carmen. Ya, fokus pembelajaran ya. Oke. Jadi dengan adanya teks diskusi, kita dapat memandang atau melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap orang. Nah, namanya juga kan diskusi. Nah, mengapa kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda-beda? Karena di dalam diskusi itu kan lebih dari satu orang, namanya diskusi. Karena kalau diskusi dengan diri sendiri, berdiri di tengah jalan, terik-terik sendiri, tanpa alasan yang jelas atau tujuan, nah itu namanya orang gila. Nah maka dari itu diskusi itu lebih dari satu orang. Biasanya minimal 2 orang, 3 orang, ya makanya Mister sampaikan waktu penjelasan awal bahwa ada yang namanya kelompok kecil maupun kelompok besar. Kelompok kecil itu ya bisa 5-10 orang. Kalau kelompok besar itu ya 20, 30, 50, 100 orang. Nah, kalau namanya lebih dari satu orang, berarti di sana pasti pendapatnya berbeda-beda. Pendapatnya berbeda-beda. Nah, karena pendapat yang berbeda-beda, maka kita bisa melihat bahwa ternyata sebuah masalah dapat dipecahkan atau ada satu masalah mendapat banyak tanggapan dari orang yang berbeda-beda. Jadi, fungsi sosial teks diskusi adalah media untuk melihat masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat rekomendasi atau keputusan. Nah, ini dia. Anak-anak, perhatikan dengan seksama. Biasanya dalam menyelesaikan sebuah masalah, itu kalau tidak ada banyak pertimbangan, maka bisa jadi kita akan keliru dalam menentukan solusi. Ya. Misalnya, mari kita lihat dengan seksama. Kalian mungkin pernah melihat orang demo. Atau unjuk rasa, istilahnya unjuk rasa atau berdemo. Nah, orang berdemo itu pasti karena biasanya mereka demo ke pemerintahan, biasanya mayoritas mahasiswa atau kelompok-kelompok tertentu pergi demo. Nah, itu biasanya mereka demo karena mungkin menemukan suatu hal yang kurang beres dari pemerintah. Ya, biasanya mereka demo karena katanya ada beberapa aturan itu, aturan-aturan tertentu itu aturan hanya untuk orang kaya misalnya. Aturan ini kalian buat itu hanya untuk melindungi orang-orang kaya, kami yang miskin tidak. Misalnya mereka. Apa hukum di negeri ini ya? Orang yang berduit pasti akan aman-aman saja, tetapi yang tidak berduit pasti berujung divonis ya dan lain-lain. Nah, biasanya sebuah solusi kalau diambil tanpa pendapat-pendapat, maka itu berbahaya. Maka dari itu kan negara kita itu kan menggunakan paham demokrasi sekarang ya. Paham demokrasi sekarang. Artinya semua orang bebas berpendapat. Tanpa dibatasi atau dilarang. Bebas berpendapat. Nah, dengan berdiskusi,
Itu bagus karena kita bisa banyak pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dengan melakukan diskusi, kamu akan memperoleh kesepakatan atau kesepahaman gagasan pendapat terhadap suatu masalah. Intinya adalah dengan melakukan diskusi, kita dapat memperoleh sebuah kesepakatan. Kita dapat memperoleh sebuah kesepakatan terhadap sebuah masalah. Nah, kalau misalnya dalam hidup berkelompok, ada sebuah masalah, lalu satu orang saja yang mengambil keputusan, nanti yang lain bisa tidak terima. Ya, Rides mengatakan musyawarah, betul. Betul, diskusi itu ya seperti itu. Musyawarah atau mufakat, istilah lain. Nah, misalnya dalam membereskan sebuah masalah, lalu kamu tidak meminta pendapat orang lain, langsung dengan percaya dirinya tentukan solusinya seperti apa. Nah, belum tentu orang lain menerima atau belum tentu solusi itu baik bagi orang lain. Nah, maka dari itu menentukan solusi, pertimbangkan dulu dengan orang-orang lain ya. Oh, ini boleh atau tidak, ini boleh atau tidak, ini solusinya seperti ini, boleh atau tidak. Jangan, mari berdiskusi. Ya. Dengan memperoleh kesepakatan terhadap sebuah masalah berarti tujuan diskusi sudah tercapai. Nah, ini dia. Tujuan diskusi adalah mencapai sebuah kesepakatan. Ingat, tujuan diskusi mencapai sebuah kesepakatan atau satu paham, sekepemahaman, satu solusi. Diskusi tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Ya, jadi jelas ya. Diskusi itu untuk menyelesaikan masalah, berujung pada penyelesaian masalah, bukan menambah masalah. Biasa lucunya itu ada kelompok-kelompok tertentu kita lihat di media sosial atau mungkin melihat secara langsung di lingkungan sekitar kita. Ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan diskusi, awalnya datang dengan tujuan mencari solusi terhadap satu masalah. Ternyata datang berkumpul dengan berkumpul, karena saking egonya masing-masing mempertahankan pendapat, berujung pada pertikaian. Berujung pada pertikaian. Datang mau menyelesaikan masalah, malah datang tambah masalah. Itu luar biasa ya. Maka dari itu diskusi penting. Kita hidup, namanya kita manusia, hidup kan tidak bisa hidup sendiri. Hidup sosial kita kan biasanya makhluk sosial kan namanya. Manusia adalah salah satu makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya tidak bisa hidup sendiri. Membutuhkan sesamanya. Membutuhkan sesama itu kan macam-macam. Ada yang namanya sesama sebagai orang tua, bapak, ibu, sesama sebagai saudara, kakak, adik. Ada yang sesama yang namanya apa? Pasangan hidup, teman, sahabat, nah macam-macam. Nah, karena kita manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu diskusi ini sangat dibutuhkan. Pasti kalian bete atau mungkin bosan atau tidak suka dengan orang yang maksudnya kita hidup berkelompok, kita sama-sama tapi ambil keputusan dia sendiri. Nah, jangan sampai itu terjadi. Namanya diskusi berarti semua anggota kelompok berhak memberikan pendapat. Tidak hanya satu orang. Ya, kalau satu orang itu ya dulu masa Orde Baru mungkin ya. Ya, masa Orde Baru itu mungkin. Ya. Oke, baik sebentar. Ya, itu adalah fungsi dan tujuan. Sampai di sini ini membahas tentang fungsi dan tujuan yang ini. Paragraf yang ini, 2 paragraf sebenarnya. Ini paragrafnya karena mungkin beda word, jadi beda ini apa. Oke, jadi ini membahas tentang fungsi dan tujuan. Nah, sekarang kita akan lihat manfaat-manfaat. Manfaat-manfaat dari teks diskusi. Nah, ini juga
Ternyata kacau datanya. Oh. Sorry ya, sebentar ya anak-anak. Ya, ada 5 di situ. Kita lihat manfaat teks diskusi. Ada 5. Yang pertama, melatih untuk berani mengemukakan pendapat dan berpikir secara kritis, tepat, logis, dan objektif. Oh, sebelumnya seperti biasa, Mister minta kesediaan 1 anak dulu untuk bacakan semuanya. Dan dia adalah anak yang terpilih dalam kesempatan ini adalah Ridas. Silakan Ridas. Bacakan yang ada di layar semuanya. Langsung baca semua, Mister. Betul. Manfaat teks diskusi. Diskusi memberi manfaat bagi masyarakat. Berikut manfaat yang diperoleh masyarakat saat melakukan diskusi. A. Melatih untuk berani mengemukakan pendapat dan berpikir secara kritis, tepat, logis, dan objektif. B. Menemukan sumber bagi pemecahan masalah. C. Belajar menghargai pendapat yang disampaikan orang lain untuk mencari kebenaran kesimpulan. D. Membentuk sikap diri peserta. Diskusi tidak hanya menambah pengetahuan dan pengalaman serta kecakapan, tapi juga semangat demokratis dan toleransi berkembang. E. Berdiskusi membuat pikiran menjadi terbuka dan segera bertindak menyikapi kenyataan dan masalah di sekitar kita. Oke, terima kasih Ridas. Manfaat teks diskusi di situ ada 5. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, melatih untuk berani mengemukakan pendapat dan berpikir secara kritis, tepat, logis, dan objektif. Mungkin kritis, tepat, logis, dan objektif mungkin kita hilangkan. Yang paling penting itu adalah melatih untuk berani mengungkapkan pendapat. Ada beberapa orang, memang betul. Selama hidup Mister juga ada teman-teman yang seperti ini ciri khasnya. Ada orang yang memang betul. Dia itu istilahnya kayak gugupan. Dia kalau berhadapan dengan orang, apalagi orang banyak, dia itu gugupan, nggak berani. Nah, teks diskusi di sini melatih kita untuk berani berpendapat. Jadi berani berpendapat. Kalau misalnya kamu malu-malu, tidak berani berpendapat, lalu ketika solusi, tiba-tiba masalah itu ada solusinya. Nah, ternyata solusinya itu tidak berkenan di hatimu ya, kamu sendiri yang akan kecewa. Karena itu kamu tidak berani berpendapat. Beranilah berpendapat supaya didengar oleh orang lain. Nah, kalian apalagi kalian di sekolah ini kan melatih pemimpin masa depan. Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Maka namanya pemimpin pasti akan sering berbicara di depan umum untuk bawahan atau rakyat atau masyarakatnya. Ya, jadi pemimpin berarti kamu akan belajar untuk tampil di depan. Nah, lalu yang kedua, menemukan sumber bagi pemecahan masalah. Ini kalau kalimatnya sulit, mungkin sederhananya adalah menemukan solusi bagi sebuah masalah. Jadi kalau berdiskusi pasti akan menemukan sebuah masalah. Pasti akan menemukan sebuah solusi terhadap sebuah masalah. Ya, ingat baik-baik jangan sampai seperti yang gitu ya. Mister pernah mengalami maksudnya orang-orang kelompok tertentu berdiskusi lalu berujung ricuh, diskusi berujung maut, diskusi berujung apa? Berujung tawuran. Nah itu karena mungkin tidak saling menghargai. Nah, poin ketiga itu belajar menghargai pendapat yang disampaikan orang lain untuk mencari kebenaran simpulan. Ada yang chat. Silakan Graciela. Ya, jadi belajar menghargai pendapat. Jadi yang pertama belajar untuk berani berpendapat. Nah, belajar untuk berani berpendapat. Kalau yang ketiga berani belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, di sana ingat hukum timbal baliknya jelas.
Jadi intinya misalkan begini. Ketika orang lain berbicara, kau mendengarkan. Ketika orang lain berbicara, kamu mendengarkan. Supaya nanti ketika kamu bicara, orang pun mendengarkan kamu. Ya. Jadi ada hubungan, ada timbal balik di sana, ada feedbacknya. Kalau kamu sudah menghargai orang lain, pasti orang lain pun akan hargai kamu. Nah, kalau kamu tidak menghargai orang lain, nah bagaimana kamu mau menuntut untuk dihargai? Jadi poin 3, belajar menghargai pendapat yang disampaikan orang lain. Yang keempat, membentuk sikap diri peserta. Diskusi tidak hanya menambah pengetahuan dan pengalaman serta kecakapan, tetapi juga semangat demokratis dan toleransi berkembang. Nah ini dia. Jadi perhatikan baik-baik. Diskusi itu melatih sikap diri kita. Mulai dari yang pertama, pilihan kata. Otomatis kata-kata yang digunakan sopan atau baku. Tidak mungkin maki-makian, tidak mungkin. Ya. Lalu yang berikut, setelah bahasanya sopan atau bahasanya bagus, yang berikut berani menyampaikan pendapat. Nah, setelah berani menyampaikan pendapat, berani menghargai pendapat orang lain pun. Nah, di sana kalau kamu sudah berpendapat dan kamu menghargai pendapat orang lain, di sana sudah terjadi yang namanya demokratis atau demokrasi. Ya. Jadi kalau kamu sudah menyampaikan pendapat, saat angkat tangan dulu dipersilahkan baru menyampaikan pendapatmu, ya. Lalu menghargai, setelah itu menghargai pendapat orang lain ngomong, kau tenang mendengarkan. Nah itu otomatis kamu sudah menciptakan yang namanya demokratis, semangat demokratis. Lalu yang berikut, dan toleransi berkembang. Nah toleransi ini penting ya anak-anak, toleransi ini penting, toleransi antar golongan tertentu atau antar umat beragama. Ini yang di Indonesia banyak terjadi kasus-kasus ya, saling tidak bertoleransi, saling tidak menghargai, orang buka gereja ditutup ya, dan lain-lain seperti itu. Ya, lalu yang terakhir, berdiskusi membuat pikiran menjadi terbuka dan segera bertindak menyikapi kenyataan dan masalah di sekitar kita. Nah ini dia, jadi berdiskusi buat pemikiran kita jadi terbuka, wawancara, cakrawala berpikir kita, wawasan kita terbuka luas. Ya, jadi terbuka luas. Seperti itu. Ya, itu dia belum. Ya. Jadi pikiran menjadi terbuka artinya begini. Kan di sana terjadi banyak sekali pertukaran pikiran dari beberapa orang yang berbeda-beda kan. Si ini nggak ngomong ini, si ini ngomong ini, si ini sampaikan ini, si ini sampaikan ini. Nah, dari banyak pendapat tersebut kita kaya akan pengetahuan. Nah, di sana akan membuat cakrawala berpikir kita terbuka. Ya. Jadi baik, itu adalah 5 manfaat dari fungsi, tujuan, serta manfaat ya. Jadi 5 manfaat. Ada 5 manfaat dari teks diskusi. Ya baik, adakah yang ingin ditanyakan? Terkait fungsi dan tujuan serta manfaat teks diskusi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Adakah? Mr. Stop share dulu. Ya, Mr. akan segera share modul lengkapnya. Mungkin minggu depan kita sudah bisa pakai mobil yang terbaru. Mobil lagi, bukan mobil, modul. Ya, adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri karena hampir waktu? 1 menit. Ya, betul. Fungsi dan tujuan ada di satu bacaan, Dea. Betul, ada di satu bacaan. Benar. Oke, sip ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada maka dengan ini Mister menyatakan bahwa bagian A untuk 4 hal sudah selesai, yaitu pengertian, ciri-ciri, informasi, dan fungsi, tujuan serta manfaat. Sudah kita bahas, berarti bagian A sudah selesai. Mulai hari Senin minggu depan kita akan membahas bagian B ya, mungkin bagian B. Setelah bagian A ini B. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sisa beberapa detik, mari kita berdoa menutup pertemuan kita. Silahkan
Graciela Rachel pimpin kita dalam doa, silakan. Silahkan Graciela Rachel masih ada di sana, pimpin kita dalam doa mengakhiri pembelajaran. Oh, Graciela Rachel belum ada, dia sudah istirahat kah? Kalau begitu Mister beralih kepada David. David Stanley, silahkan pimpin kita dalam doa untuk istirahat. Ya Mister, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar bahasa Indonesia Tuhan, kiranya Engkau berkati. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih David Stanley, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini cukup. Ya, silahkan istirahat sebentar, mungkin minum atau snack sebentar untuk pembelajaran terakhir hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Ingat baik-baik, kalau ada kendala, chat Mister dan chat setiap guru yang mengajar via Zoom. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Salam, selamat siang anak-anak. Bisa dengar suara Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Silakan bisa open kamera. Ya. Silakan bisa open kamera. Masih semangat ya? 23 siswa ya. Ini 23 yang bergabung. Ada 24 partisipan, ini termasuk Miss. Berarti 23 siswa. Oke, terima kasih sudah open kamera. Ya, baik anak-anak. Sudah, oke. Sebelum kita mengawali untuk pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Mari Miss pimpin berdoa. Bapak, kami mengucap terima kasih untuk hari ini Bapak. Terima kasih untuk kesehatan bagi kami semua. Untuk kami boleh kembali mengikuti pembelajaran seni budaya. Bapak berkati setiap kami, berkati kelancarannya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ini Edo ada 2 ya. Oke, 2 device ya Edo ya. Oke, baik anak-anak. Nah, kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya tentang seni grafis. Siapa masih ingat tentang seni grafis? Seni grafis dibagi menjadi berapa? Ada apa saja dalam seni grafis? Oke, ini Rida sudah jawab tentang yang sablon. Iya, betul. Sablon itu salah satu contoh produk untuk seni grafis ya. Itu masuk dalam teknik saring. Ada jawaban lain? Oke. Theodorisa, ada 4. Siapa bisa menyebutkan 4 teknik apa aja? Kalau seni grafis berhubungan dengan cetak ya. Berhubungan dengan cetak. Oke, ada cetak datar, cetak tinggi, cetak dalam, dan juga cetak saring ya. Oke, betul sekali. Ya, kita review sedikit. Silakan kalian bisa buka buku masing-masing ya di rumah ya. Miss akan buka buku elektronik di sini ya. Jadi untuk seni grafis ini berhubungan dengan cetak ya, seni cetak ya. Ada 4 jenis, cetak tinggi atau cetak relief. Contohnya adalah stempel, kemudian ada cetak dalam, intaglio print, cetak datar, planografi, print, dan juga cetak saring. Contoh yang paling mudah untuk kita bisa lihat adalah sablon pada kaos ya, pada baju ya. Nah, untuk proses pembuatan cetak tinggi kita sudah pelajari minggu lalu bahan yang digunakan. Ada beberapa bahan dan juga peralatan. Dan ini peralatannya akan berbeda-beda sesuai dengan jenis dari seni grafis yang kita gunakan ya.
Apakah cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, atau cetak saring. Nah, di sini ada proses pembuatan klise atau film negatif atau negatif film. Ya. Bisa langsung pada screen atau negatif film. Nah, mungkin di sini ada beberapa istilah-istilah yang kita tidak terlalu familiar ya, karena memang untuk seni grafis di sini kita ada beberapa metode yang saat ini sudah tidak digunakan lagi ya, karena mungkin berkembangnya zaman sudah lebih menggunakan proses digital. Ya, salah satunya adalah negatif film yang ini digunakan dalam cetak yang berhubungan dengan fotografi ya. Kalau zaman dulu kita foto ini menggunakan negatif film bentuknya atau klise ya, klise warnanya hitam panjang, kemudian di situ nanti untuk mencetaknya ya bentuknya roll. Untuk mencetaknya harus menggunakan zat kimia di mana di situ prosesnya harus berada di ruangan yang gelap, karena zat kimia tersebut ketika bereaksi dengan cahaya itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tetapi saat ini sudah tidak ditemukan lagi proses yang seperti itu. Ya. Tapi kita perlu pelajari karena memang itu berhubungan dengan seni cetak ya. Kalau zaman sekarang kita sudah menggunakan digital. Jadi digital ini bahkan tidak perlu kamera lagi, HP pun bisa digunakan. Ya. Seperti proses sablon juga, sablon pada kaos, saat ini mungkin sudah tidak ditemukan lagi yang cetak sablon manual. Ya, sudah sangat jarang sekali. Rata-rata menggunakan proses digital. Ya. Nah, sini ada juga istilah afdruk pengeksposan. Ya, proses afdruk pengeksposan ada pelapisan atau coating, pengeringan awal, penyinaran screen ke panas matahari atau lampu neon, pembuatan klise, kemudian pengeringan. Pengeringan bisa menggunakan hair dryer atau di bawah panas matahari langsung. Kemudian ada proses mencetak. Ya, nah proses-proses ini memang ada beberapa yang saat ini kita sudah tidak menemukan kembali, ya, di mana seni grafis ini juga membutuhkan keterampilan khusus juga, ya. Tetapi kita belajar dari ilmunya, ya, perkembangan ilmunya. Oke, nah hari ini kita mau buat tulisan atau kita mau membuat tulisan indah, ya. Ini berhubungan dengan cetak datar, ya. Di mana di situ medianya adalah datar, media datar, atau kita bisa menggunakan kertas. Kita mau membuat tulisan indah, mungkin kalau beberapa dari kalian sudah pernah lihat tulisan indah itu contohnya pada sertifikat atau pada piagam penghargaan, ya. Tulisan-tulisan seperti itu. Terus mungkin ketika kalian edit video, ketika kalian edit gambar, seperti membuat poster digital ya, di situ kalian akan menemukan pilihan huruf-huruf yang bagus, yang indah. Kaligrafi termasuk dalam tulisan indah juga ya. Nah, di situ kalian bisa tahu contoh-contoh beberapa tulisan yang digunakan dalam membuat sebuah tulisan indah. Biasanya kalau pembelajaran offline, pembelajaran tatap muka, seperti yang Miss ajarkan ke kakak kelas kalian, kita akan belajar huruf gotik. Huruf gotik itu salah satu huruf yang digunakan dalam membuat tulisan indah. Ya. Tetapi untuk membuat huruf gotik, karena di sana ada bagian yang tipis, ada bagian tebal, kita menggunakan pulpen atau spidol tertentu. Untuk ujung dari spidol itu biasanya kita buat seperti pada, Miss kok lupa ya namanya ya. Jadi yang sering kalian pakai stabilo ya. Jadi kalau ujung spidol
bentuk seperti bentuk pada ujung stabilo ya. Jadi seperti itu. Ada beberapa pulpen atau spidol yang memang dijual di toko buku. Tetapi bisa juga kita membuat secara sederhana ya dari spidol kecil yang sering untuk mewarnai ya. Tetapi memang itu ada merek-merek tertentu yang bisa dibuat dengan ujung seperti itu, atau juga ada yang tidak bisa juga ya. Oke. Nah, di sini silakan kan bisa sambil buka LMS Tunas Daud. Ini kebetulan Miss tidak bisa buka dari device komputer ini. Jadi Miss harus menggunakan HP untuk bisa buka LMS Tunas Daud. Silakan kan bisa buka LMS Tunas Daud, lihat di bagian seni grafis, membuat tulisan indah. Jadi hari ini kita mau buat tulisan indah. Pancasila, pasti semua sudah hafal ya, Pancasila dan 5 silanya. Silakan kalian buat Pancasila menggunakan huruf besar semua ya. Kemudian 5 silanya ini langsung kalian buat misalnya 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi penulisannya adalah sesuai ejaan yang benar ya anak-anak ya, sesuai penulisan yang benar. Misalnya dia 1 ketuhanan yang Maha Esa, K-nya harus besar ya. Jadi jangan sampai ditulis semua huruf kecil. Oke, ini ada yang bertanya. Kalau bikin kayak doodle letters begitu boleh enggak? Kebetulan misi tidak banyak tahu tentang doodle ya. Jadi mungkin sebentar Miss akan cari ya yang tentang ini. Nanti silahkan kalian bisa sambil kerjakan. Untuk hurufnya, kalian buat huruf-hurufnya ini manual ya anak-anak ya. Tidak boleh buat digital. Jadi kan kerjakannya adalah di kertas. Kalian kerjakannya di kertas. Kemudian nanti difoto, diupload di LMS Tunas Daud. Oke. Untuk tulisannya, untuk tintanya tidak harus hitam, tetapi tidak boleh merah ya. Tidak boleh merah. Kalau kalian nulis surat, tulisan-tulisan kalian itu sebenarnya warnanya bebas, tapi tidak boleh warna merah. Ya. Oke, silakan anak-anak, ada yang mau bertanya? Jadi di sini kalau misalnya kalian menggunakan nama-nama tulisan bentuk huruf-huruf yang lain boleh silahkan, warnanya boleh tidak harus hitam, tetapi aturannya tidak boleh merah. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bisa dikerjakan. Setelah selesai bisa langsung diupload di LMS Tunas Daud. Silahkan boleh off kamera. Baik, anak-anak, Miss sudah cek di LMS Tunas Daud ya, sudah beberapa yang mengumpulkan. Di situ ada kesempatan 5 kali untuk kalian mengumpulkan. Jadi kalau misalnya merasa mungkin yang sudah terlanjur diupload ternyata masih perlu perbaikan, silakan kalian bisa perbaiki ya. Oke, ini ada yang bertanya, kalau tulisannya ada yang besar bagaimana, Miss? Berarti dibuat huruf besar ya. Jadi kalau tulisannya sorry. Ini tulisannya ada yang besar, maksudnya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ya berarti gini, kalau kalian mau buat nilai yang terbaik, ya berarti kalian mesti diulang ya. Itu dibuat sampai hasil yang terbaik ya. Miss masih kasih kesempatan untuk kalian bisa punya waktu sampai minggu depan. Jadi masih bisa diperbaiki lagi ya. Oke, baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini ada tulisan indah itu tegak bersambung, boleh menggunakan tegak bersambung boleh. Ya, huruf tegak bersambung boleh.
Kalian bebas menggunakan huruf apa saja ya anak-anak ya. Tapi mungkin kalau pembelajaran offline baru Miss akan ajarin untuk membuat huruf gotik. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan bisa open kamera kembali. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan tutup dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Ya, Bapak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak boleh berjalan dengan lancar dari pagi hingga siang hari. Bapak saat ini anak-anakmu akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Bapak kiranya akan tetap sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan disalib.